sungguh gawat. Ternyata lagi peluk-pelukan malah ketahuan sama guru penjas. Jackie pun seketika bersimpuh, memohon untuk guru itu tetap tutup mulut. Tapi tentu ada harga untuk bisa tutup mulut, yaitu ingin dicarikan info tentang stafnya Ijun. Sedangkan Han Gyo keheranan karena tiba-tiba ia diberi uang saku oleh wanita misterius. Dan saat di sekolah, ibu guru So mengungkit soal melihat di taman bermain. Guru penjas pun datang membela Yunbom. Dan ternyata harga untuk tutup mulut si guru adalah ingin terlihat keren dengan mengalahkan Jaegyu di hadapan ibu guru So. Wah, bu guru So pun sangat terkejut. Paman Hangul bisa ditumbangkan begitu mudah oleh si guru penjas. Yunbom begitu penasaran sekali dengan isi dari kotak biru pemberiannya Jaegyu. Dan di tengah jalan, Yunbom pun bertemu dengan wanita asuransi itu. Dua wanita berhadapan, saling tak mau mengalah. Si wanita juga memberi teka-teki tentang hubungannya dengan Jaegyu, bikin Yunbom keheranan. Sedangkan Hangul kini tengah kebingungan, hadiah apa yang cocok diberikan untuk Sejin. Si kembar sih memberikan ide, tapi ide yang tak berguna. Hingga tiba-tiba Hangul mendapatkan sebuah ide. Entah apa itu. Boom akhirnya mendatangi Jaegyu dengan wajah datar dan meminta Jaegyu untuk berterus terang tentang siapa wanita asuransi yang kemarin Jaegyu katakan. Dan akhirnya beginilah cerita aslinya. Wanita itu adalah kakaknya Hangul yang tengah kabur dari rumah. Tiba-tiba ia kembali ke rumah dengan membawa seorang bayi laki-laki, yaitu Hangul. Tentu ayah yang doyan mabuk itu pun murka. Si kakak lalu menitipkan bayi Hangul kepada Jaegyu yang kala itu masih SMA. Dan si kakak pergi ke Seoul, katanya mau cari uang dulu dan pasti akan kembali. Namun ternyata si kakak tak kunjung datang. Jadi kini bagi Jaegyu, wanita itu sudah tiada. Jadi biarlah Hangul beranggapan orang tuanya telah tiada. Namun setelah diceritakan seperti itu, ternyata Bom punya pendapat yang berbeda. Karena bisa saja Hangul merindukan sosok ibunya dan ia pun berhak untuk tahu asal-usul dirinya. Obrolan dewasa itu pun terhenti ketika Hangul datang. Ujian di Shinsu dilaksanakan bersamaan dengan datangnya angin topan. Baru beberapa menit dimulai, sang juara alias Son Hangul sudah menyelesaikan soal-soalnya. Teman-temannya pun berdecak kagum. Ternyata tujuan dari si kakak datang hanya ingin menjual rumah warisan. Jadi ia membutuhkan tanda tangannya Hangul, bukan untuk mencari Hangul. Ih, sakit banget nih si kakak. Panteslah Jaegyu murka juga. Dan malam harinya angin topan membuat daerah sekitar padam listrik. Untungnya rumah Jaegyu dan Hangul itu memakai panel surya. Jadi kini rumah mereka pun jadi tempat penampungan warga. Heboh dan penuh sekali. Para guru juga ada dan tentu si kembar biang onar pun datang. Jaegyu mulai mendisiplinkan dan membagi tugas-tugas rumah tangga. Pokoknya ia menjamu para rakyat Shinsu ini. Dua Choi alias Choi Yi-jun dan Choi Se-jin juga datang. Tapi semua baru ngeh karena Yunbom tak diketahui keberadaannya. Jaegyu pun menerjang badai untuk menemukan Yunbom. Ternyata yang sedang dicari malah ngorek-ngorek sampah di sekolah. Karena ia sedang mencari hadiah dari Jaegyunya itu loh. Dan tanpa Bum sadari, papan yang ada di atas bangunan hampir saja terjatuh. Dan kembali dulu ke rumah ya ceritanya. Ibu guru So benar-benar dibuat jatuh cinta oleh si stafnya Ijun. Berbekal info dari Bom, Pak Guru Penjas pun mencoba menjelaskan jika stafnya Ijun itu bukanlah seorang duda alias masih bujang. Tentu ibu guru So tak percaya. Aneh-aneh saja. Sejin keheranan, bukannya belajar untuk ujian besok, Hangul malah terlihat sedang bermain game. Jadi diam-diam dia mengikuti Hangul, namun ternyata Hangul malah sedang ganti baju. Ternyata aksinya ketahuan Hangul. Sejin dengan jujur jika ia memang sedang mengintip Hangul karena penasaran bagaimana Hangul bisa mengerjakan soal hanya dalam 10 menit saja. Hangul pun hanya bisa geleng-geleng. Jadi kini Sejin pun diajak ke kamarnya dan memberi meja belajar yang nyaman untuk Sejin. Sedangkan Yunbom ternyata diselamatkan oleh Ijun. Ia sempat pingsan tadi. Keduanya pun segera ke rumah Jaegyu. Tapi baru saja menginjakkan kaki, Jaegyu dengan ketus mengatakan jika Boom itu tak berakal sehat dan hanya menyusahkan. Karena keluar rumah saat hujan badai begini. Ih, dibilang begitu ya Bu marah lah ya.
Jadi dia pun kembali ke rumahnya dan si Jaegyo malah membuntuti dirinya sambil nyerocos kenapa Bom seperti tak sayang nyawa sendiri. Tambah kesalah Bom jadinya. Jadi dia pun langsung mengeluarkan kado pemberian Jaegyo. Bom keluar karena mencari kado bungkus biru ini loh. Jaegyo pun mencelos. Padahal ia bisa membeli yang serupa lagi katanya. Dan lagi Jaegyo hanya tak ingin Bom tak ingin terkena bahaya seperti papan tadi. Bom pun kebingungan dengan perkataan itu. Ternyata yang terjadi sebenarnya adalah Sun Jae-gyu juga Choi Yi-jun mencari keberadaan Bom dan keduanya melihat papan itu hampir saja mengenai Bom. Jae-gyu berlari secepat kilat menghalau papan hingga terjatuh dan berdarah. Sedangkan Yi-jun berlari mendekati tubuh Hyun Bom yang saking syoknya ia pingsan di tempat. Setelah tahu keberadaannya, Hyun Bom dan Jae-gyu pun akhirnya baikan lagi. Jae-gyu lalu curhat betapa marah dirinya ketika melihat Hyun Bom hampir terluka. Dan tiba-tiba Hyun Bom heran sendiri karena si lelaki perkasa terlihat menangis. Tapi si perkasa mah nggak ngeh karena pria sejati itu tidak menangis cenah. Air mata terus mengalir dan Jaegyu bingung sendiri bagaimana cara menghentikannya. Bum pun memberikan beberapa tips, tapi tetap tak berhasil. Hingga tiba-tiba mengkisi Jaegyu dan ternyata berhasil. Air mata Jaegyu berhenti, tapi ternyata lagi Jaegyu malah ketagihan dan mengkisi Yunbom lebih dalam. Wah, sungguh gawat. Di rumah Hangul menemukan kertas pembagian warisan dan melihat nama ibu yang ia ketahui telah tiada ada di situ. Ia pun segera mencari pamannya. Ternyata paman ada di luar rumah sedang membahas Hangul juga. Dan begitu melihat paman dengan wajah yang serius, Hangul bertanya, apakah ibunya masih hidup? Dan episode 8 pun berakhir dengan keterkejutan Jaegyu mendengar pertanyaan keponakan tercintanya itu.